produktivitas telur yang banyak serta hasil tetasan yang banyak pula banyak diinginkan oleh para peternak entok, khususnya para peternak entok yang memang membidangi penyediaan DOE. Hal ini tentunya banyak hal yang perlu ditunjang selain dari segi pakan, segi indukan, juga tentunya penyediaan tempat untuk bertelur. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan contoh pembuatan kandang untuk bertelur serta kandang untuk indukan itu mengerami agar nyaman dan tidak diganggu oleh predator. Sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa untuk tetap dukung dengan cara tekan tombol subscribe. Sebelum kita membuat kandang atau petarangan untuk indukan, baiknya kita lebih dulu cek posisi kandang mana yang menurut kalian itu tidak panas, tidak dingin ketika malam, dan tentunya aman dari predator. Itu hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat kandang untuk entok indukan itu mengerami bahkan bertelur sampai menetas. Tujuannya apa? Jelas. Di sini kita menyarankan agar entok betina itu merasa nyaman dalam proses bertelurnya, tidak terganggu oleh predator seperti tikus ataupun predator lainnya, dan hal yang mungkin bisa mengganggu yaitu entok pejantan. Makanya untuk teman-teman pemula, sebelum melangkah lebih lanjut, teman-teman harus menentukan titik di mana lokasi proses pembuatan sarang atau kandang untuk bertelur si betina. Setelah planning itu sudah teman-teman temukan dan sudah ditentukan, tentunya langkah selanjutnya yaitu proses pembuatan tong atau tempat mengerami. Idealnya untuk ukuran tong itu sekitar antara 25 cm sampai 30 cm untuk lebarnya, dan untuk panjangnya itu bisa sekitar 20 bahkan sampai 35 cm. Itu ideal untuk satu petarangan agar bisa dihuni hanya satu indukan saja. Kenapa dibikin sempit? Karena biar tidak ada indukan yang bertumpuk dalam proses mengerami. Jikapun itu terjadi, baiknya teman-teman itu memisahkan satu indukan yang dikhususkan untuk mengerami. Jadi tidak disarankan untuk mengerami indukan dalam satu petarangan. Itu sangat riskan teman-teman. Apalagi kalau indukan itu agresif atau galak. Tentunya hal ini akan bisa menjadikan telur-telur yang mereka erami itu pecah dan tidak jadi anakan entok ataupun miss gagal. Banyak kegagalan di situ. Selain itu juga dengan mempersempit ukuran tong itu bisa menghangatkan telur-telur itu dalam proses mengerami. Jadi indukan yang bulunya sudah banyak rontok, dengan adanya luas petarangan yang sempit itu bisa menambah kehangatan telur-telur itu pada saat dirami. Makanya hal ini sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman agar tidak kecewa setelah pembuatan proses kandang untuk mengerami. Selain itu juga
kandang atau petarangan yang dikhususkan untuk betina itu harus bisa disembunyikan dari pejantan. Hal ini juga akan mengakibatkan entok betina yang sedang mengerami itu merasa stres, apalagi ketika entok itu keluar langsung diburu oleh pejantan dan dikawini. Itu bisa menjadikan entok yang sedang mengerami itu bisa jadi berhenti mengerami dan melakukan proses pembuahan telur, yang mengakibatkan kadang ada teman-teman yang merasa bahwa indukannya itu tidak mau mengerami lagi. Itu karena ketika betinanya keluar itu indukan pasti mengawini, dan hal ini juga bisa ada dua faktor keuntungan dan juga ada negatifnya. Keuntungannya ketika dalam proses mengerami si indukan itu sudah merasa dikawin, otomatis ketika sudah selesai menetas, proses pembuahan itu bisa berlangsung lebih cepat. Makanya ada kalanya untuk satu indukan betina itu dalam jangka waktu perapian bulu atau penyegaran badan itu cepat bertelur lagi. Ini dikarenakan ketika betina itu dalam proses bertelur itu kadang sudah sering dikawin oleh pejantan. Makanya tidak heran kalau kadang ada peternak yang bilang indukan itu cepat bertelur. Nah, mungkin perilaku ini yang sering terjadi di kandang peternak itu. Tetapi ada kalanya bisa menjadi negatif, yaitu si indukan tidak mau mengerami lagi karena merasa ada embrio yang sudah menjadi telur lagi, dan tentunya pada proses bertelur itu indukan butuh protein yang tinggi, nutrisi yang tinggi, sehingga tidak melakukan puasa, tidak seperti pada proses mengerami. Hal ini bisa kita amati di saat indukan betina itu mengerami, itu banyak di dalam kandang dan makan itu hanya pada saat-saat tertentu. Makanya mengakibatkan betina itu kurus, dan tentunya jika ada serangan penyakit itu biasanya lebih cepat terserang penyakit karena kondisinya itu memang tidak stabil. Dan untuk pembuatan petarangan ini kalau bisa teman-teman itu menggunakan alas seperti dedak cangkang padi, itu kehangatannya cukup bagus, dan ditambah pasir laut. Hal ini bisa menetralkan kelembaban dan bisa mengurangi suhu panas ketika suhu panas itu meningkat di luar kandang mengerami. Mungkin sekilas ya penjelasan kali ini untuk teman-teman semua, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua para peternak pemula. Semoga dalam peternak teman-teman bisa sukses dan bisa menambah populasi entok pada kandangnya. Tetap semangat dan jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel yang selalu memberikan inovasi tentang dunia peternakan entok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.